Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timur Ceja Putra dari kelas 9I nomor presensi 31 ingin menjelaskan apa sih itu perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sosial berdasarkan cakupan, dan perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi sendiri adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup lama, rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Evolusi terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat ditinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Revolusi. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang sangat cepat. Revolusi terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa yang berlangsung di masyarakat. Seperti yang kita lihat di sini, bentuk revolusi dalam bidang kehidupan dapat dilihat pada sekitar abad ke-18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah sarang secara massal, cepat, dan efisien. Sosial berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi ke dalam perubahan yang kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada setiap aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat atau perantara sosial yang ada di dalamnya. Contohnya, model rambut yang menjadi kekinian pada zaman sekarang dan daerah yang awalnya tidak ada pasar menjadi ada daerah pasar. Perubahan besar adalah perubahan besar yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya dan berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaan dibagi menjadi 2, perubahan yang direncanakan planned change dan perubahan yang tidak direncanakan unplanned change. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tertentu biasanya disebut sebagai agen perubahan atau the agent of change. Contohnya yaitu adanya gerakan yang menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi sampah plastik. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir ada perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi menjadi 2, yaitu perubahan secara progres dan perubahan secara regres. Perubahan progres yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan, seperti contohnya berubah pola pikir dan kesadaran masyarakat yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Yang kedua, perubahan regres. Perubahan regres yaitu adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Seperti contohnya, perubahan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian penjelasan bentuk-bentuk perubahan sosial yang telah saya jelaskan. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.